selamat pagi semuanya. Jadi hari ini adalah podcast pertama di Situs Keuskupan Agung Kupang bersama saya Nina Alma Sembun, dan bintang tamu kita hari ini adalah Romo Wiradusteka. Kita kasih aplaus sedikit dulu untuk Romo. Romo ini sangat dikenal oleh alumni. Jadi Romo kayaknya sepertinya sudah lama mengajar di Situs Keuskupan Agung Kupang. Sudah berapa tahun Romo mengajar di Situs? Tapi terima kasih ya. Iya. Kalau di Stipas Agung Kupang ini, saya ngajar sini sejak Stipas ini peralihan dari D2, D3 ke S1. Itu pada tahun 2001. Oh, iya. Jadi sudah sejak tahun 2001, hitung saja. Sekarang ini sudah berapa lama. Tapi sebenarnya sebelum tahun 2001, itu saya juga mengajar sebagai dosen tamu. Ya, dosen tamu itu sudah sebelum tahun 2001, tetapi juga sejak tahun 2001 saya ini kan juga sebagai sekretaris badan penyelenggara dari Stipas sebelum dialihkan ke Yayasan Selatisari. Jadi sebagai sekretaris badan penyelenggara, sehingga sekurang-kurangnya cukup lama lah sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini. Berarti Romo tahu betul bagaimana perjalanan Stipas dari awal hingga sekarang mau 25 tahun Stipas ini. Tahu betul juga mungkin tidak ya, karena sebenarnya kalau tahu betul itu orang-orang yang awal sekali, dan orang awal sekali itu ada Romo Andeka Belen, ada Romo Kanis Pen, ya mereka itu yang boleh dikatakan sangat tahu, karena Romo Andeka Belen itu dia mulai di sini, tapi itu bukan S1-nya. Dia mulai dengan D2, D3 yang waktu itu masih mengafiliasi dengan IP Malang waktu itu, tetapi dia hanya di waktu sebagai boleh dibilang ketua peralihan dari SPGA itu kepada waktu itu D2, D3 waktu itu Romo Andi. Tapi setelah mulai dengan S1 itu mulai dari Romo Kanis ya pada tahun 2002. Gitu. Jadi saya tahu sekurang-kurangnya sebahagian lah. Sebagian. Lebih tepatnya sebagian, Romo. Sebagian dari proses pembentukan Stipas ini. Ya, soal yang IP Malang tadi itu Romo memang waktu itu sebelum saya masuk ke sini Romo, saya mendapatkan informasi dari internet dan dari orang tua saya. Mereka tuh selalu bertanya apakah Romo Dus ini masihkah di Stipas atau tidak, karena Romo sudah dari tahun 2000-an ya, Romo itu sudah sangat lama. Romo, saya mau tahu bagaimana awal mula berdirinya Stipas Keuskupan Agung Kupang, seperti yang tadi sudah Romo jelaskan sebagian. Selanjutnya apakah ada ini bagaimana? Baik, sebelum saya masuk ke Stipas yang mulai dengan program sarjana, itu sebenarnya Stipas ini dia lahir oleh sebuah keprihatinan, ya, suatu keprihatinan yang ada di Keuskupan Agung Kupang soal pendidikan iman bagi kaum awam, ya, itu yang paling kuat. Maka itu sebenarnya sejak tahun 1983 gagasan mulai itu dengan Uskup almarhum Monsignor Goris Montero. Itu gagasan atau gagasan landasannya ya dalam hubungan dengan didirikannya satu lembaga pendidikan awam yang membantu gereja dalam hal pendidikan atau juga hal-hal yang menyangkut pemberdayaan hidup iman bagi umat. Dan waktu itu kita mengetahui bahwa imam-imam waktu awal itu masih kurang dalam membantu gereja lokal untuk membantu untuk pendidikan iman atau hal-hal menyangkut pemberdayaan hidup iman umat. Maka gagasan itu mulai dengan Uskup almarhum Goris Montero SVD mulai membentuk yang pertama itu mulai dari SPGA, itu Sekolah Pendidikan Agama Katolik. Ya, jadi gagasan awal dari Stipas yang sekarang sudah S1 itu pertama gagasan awal adalah Uskup Goris atau Uskup Goris Montero SVD. Berarti Uskup
Uskup Gregorius Montero SPD ini juga salah satu tokoh penting dalam sangat penting karena sangat penting. Iya, sangat penting. Sangat penting. Kan sebagai uskup pertama dari keuskupan Kupang dahulu sampai kepada keuskupan Agung, beliau sebagai uskup pertama itu sangat penting. Itu menanggapi tentang apa? Tadi kan juga Stipas juga berperan di bagian pendidikan ya Romo, tentang pendidikan guru agama dan sebagainya. Tokoh-tokoh siapa saja selain yang tadi Romo sudah sebutkan, ada Romo Kanispen, uskup, dan ini ada tokoh siapa atau lembaga apa saja yang sangat berperan penting selain keuskupan untuk pembangunan Stipas atau proses Stipas ini? Pada awalnya sebenarnya itu tokoh-tokoh yang bergerak di dalam kepedulian, keprihatinan terhadap pendidikan agama ya. Pendidikan agama khususnya bagi kalangan awam ya, pendidikan itu. Jadi selain tokoh-tokoh macam uskup, tokoh-tokoh religius, biarawati, tetapi juga tokoh-tokoh awam. Ya tentunya pendidikan itu dia tidak bisa tidak ada instansi yang lain juga yang punya tanggung jawab ya. Jadi walaupun dahulu itu kepentingannya pada pendidikan guru agama, lalu para katekis, tetapi di situ ada juga Kementerian Agama khususnya di bidang keagamaan Katolik. Itu awal-awal juga mereka sudah memiliki peran penting, dan ada beberapa tokoh awam Katolik yang walaupun secara langsung maupun tidak langsung berperan di dalam mulai dengan menggagas, mulai sampai kepada perjalanan ini. Yang saya sangat kenal waktu itu dia sebagai seorang kepala dinas Kementerian Agama waktu itu, tetapi bukan di sini, di Atambua itu Pak Anton Dele. Bapak Anton Dele. Bapak Anton Dele itu dia kepala dinas dari Kementerian Agama Belu yang juga dia itu sangat peduli kepada hal-hal seperti ini. Maka di Stipas ini juga dia punya peran penting, bukan sebagai pencetus ya, tetapi sebagai orang yang awal mulai dengan program-program pendidikan secara formal itu beliau. Ada juga beberapa tokoh lagi selain Romo-Romo yang ada yang sudah meninggal ya, Romo Pit Olin ya sebagai ketua badan penyelenggara ya, setelah dia menggantikan Romo Marcel Bria ya, Romo Marcel Bria walaupun dia keuskupan Atambua, dan dia itu dulu juga di sini yang awal sampai sebagai ketua badan penyelenggara juga, tetapi juga sebagai pengajar di sini ya, yang mengajar mungkin angkatan-angkatan awal itu Romo Marcel Bria, Romo Pit Olin, Romo Justin Poa ya, itu tokoh-tokoh juga yang mempunyai andil yang sampai pada Stipas yang saat ini. Selain misalnya tadi saya katakan ada Uskup Gores, kalau Uskup Monsignor Petrus Turang itu mulai dengan S1 ya, itu mulai cikal bakalnya kepedulian bahwa dari D2 D3 2001 mulai dengan berpikir bahwa tidak saja kita menghasilkan guru-guru agama atau katekis paroki ya, seperti tapi juga guru agama atau para katekis yang bisa mengajar di sekolah-sekolah, tetapi itu kan kriteria mesti kepada S1 ya, seperti itu. Maka itu mulai dengan program S1 pada tahun 2001 mulai dengan ketua sekolah pertama sekali Romo Kanispen. Romo Kanispen sebagai ketua sekolah pertama. Ketua sekolah. Berarti Stipas tidak terlepas dari kaum awam dan dari kerjasama dengan tentunya juga dengan lembaga-lembaga pendidikan ya, dengan kementerian seperti yang kerjasama antara gereja setempat, gereja lokal, kementerian agama ya, dalam hal ini Kementerian Agama, Kanwil Agama di sini, dan juga kabupaten, lalu Bimas Katolik itu sangat penting ya, seperti itu. Dan juga lembaga-lembaga yang lain yang punya peduli terhadap pendidikan iman umat melalui jalur satu pendidikan formal, yaitu guru agama Katolik atau katekis, yang hingga saat ini kita ya sampai saat ini seperti itu. Ya. Berarti dari awal setelah didukung dari banyak pihak,
Tentunya pasti Romo, awal-awal kondisi awal-awal kampus itu tidak serta-merta langsung jadi seperti yang Betul. kita lihat saat ini. Betul. Pasti ada susah senangnya yang Romo sudah alami karena dari tahun 2020, dari tahun 2001. Romo Ya, 2001 itu sebagai sarjana S1. Tapi saya sudah tahu juga sejak waktu D2 sampai ke D3 itu saya kan di sini juga, sehingga saya tahu bagaimana tantangan pada awal. Tantangan yang sebenarnya pada awal D2, D3 itu sebenarnya selain tantangan sumber daya manusia, khusus dalam hal ini adalah dosen. Cari dosen susah, tetapi juga infrastruktur kelembagaan itu semua masih sangat terbatas. Ya, dan kita bisa lihat bagaimana waktu masih D2, D3 itu hanya satu ruangan saja dengan setengah tembok pakai bebak. Ya, pakai bebak, dan hanya dosennya itu hanya dua, Roma Aneka Belen tambah dengan Ibu Tres. Ibu Tres itu istrinya Pak Eman Rivier. Nah, itu mereka dua tambah dengan Suster Judith CI. Itu di D2, D3 mereka tiga selalu ada di sini dengan ketuanya ini Roma Aneka Belen. Coba bayangkan, ya, tetapi waktu itu ya kita lihat setiap hari mereka di sini dengan satu pondok kecil saja. Ya, seperti itu ya, yang menjadi cikal bakal hingga Stipas yang saat ini. Sebenarnya kalau saya lihat bahwa dari awal yang SPGA lalu sampai mulai dengan D2 D3 pada tahun 1988 ya, sampai kepada saya mulai dengan 2001 S1, itu perjalanannya, tantangannya, tapi akhirnya sampai saat ini seperti saat ini. Jadi dahulu tantangan yang paling itu adalah tentang sumber daya manusia, yaitu dosen, tapi juga infrastruktur kelembagaan. Begitu. Kondisi awal Stipas ya, kita bergerak dari kecil Romo, sangat kecil. Ya. Nah, dengan ruangan yang tadi seperti Romo jelaskan, saya sudah membayangkan bagaimana betapa sulitnya, maksudnya kan di zaman-zaman seperti itu untuk suatu pendidikan atau mengemban pendidikan dalam kurun waktu yang cukup lama dengan kondisi ruangan seperti itu kan tidak mengenakan juga. Betul. Untuk mahasiswanya dan juga untuk dosennya. Ya puji Tuhan karena dosen-dosennya memang sangat berperan aktif. Maksudnya tidak meninggalkan, kan kebanyakan orang ketika sudah melihat satu bangunan dari luar Romo, dia tidak akan tetap untuk tinggal atau bukan tinggal, tetap untuk mengajar atau mengabdi pada ya, tampilan fisik itu penting ya. Tampilan fisik itu sebagai daya tarik juga, atau seperti itu. Bahkan bukan soal pada saat tantangan, bukan soal yang waktu masih D2, D3 saja, S1 juga. Jadi masa zamannya Romo Kanis itu juga tenaganya itu, khususnya dosen itu sangat susah ya. Tetapi juga maka itu waktu zaman Romo Kanis tidak ada satu dosen tetap. Ya, jadi ada romo-romo yang mengajar di sini, tetapi lebih banyak itu pegawai dari Kementerian Agama yang mengajar di sini, yang notabene mereka itu adalah ASN. Ya, jadi mereka mengajar di sini, ya, dengan kondisi juga yang infrastrukturnya terbatas sekali. Saya ambil contoh, ya, ketika saya masuk menggantikan Romo Kanis, itu gedung saja itu tidak representatif. Gedung untuk bagaimana dosen pegawai untuk duduk bisa berpikir tentang melakukan tentang proses pendidikan itu saja sangat terbatas ya. Dan ini kita di ruangan ini, tapi kalau itu saya bisa tunjuk, itu hanya yang sekarang ruangan Roma ya, atau Korintus Roma sampai di mana Waket 1 sekarang, hanya gedung itu saja. Jadi mulai S1 dengan hanya gedung itu saja. Romo Kanis dia mulai bangun dua yang ada sekarang yang kita pakai ini. Ini Romo Kanis yang punya itu. Tambah dengan aula yang sudah sejak dahulu ada, yang sekarang pakai perpustakaan. Itu. Jadi itu aula. Perpustakaan itu aula. Itu aula. Ya, aula. Jadi perpustakaan itu saya renovasi untuk buat perpustakaan. Dulunya aula. Jadi coba Nina, engkau bayangkan itu gedung itu saja. Kita mau kuliah di kelas yang dengan mahasiswa yang begitu, di mana? Yang kedua, pegawai-pegawai itu semua duduk satu tempat, satu ruangan. Ruangan yang sekarang ruangan dosen, itu ada tenaga kependidikan, itu ada ini keuangan, itu ada semua yang namanya pendidikan ke mahasiswa, semua di ruangan itu. Dan membayangkan
ada sekitar pegawai yang di situ sekitar 6-7 dengan mereka punya segala macam itu kertas apa Iya. di satu ruangan. Jadi bayangkan tidak ada lemari yang bisa, maka semua dokumen itu ada di lantai. Semua ada di lantai. Jadi itu ruangan. Dosen yang datang di sini, mereka mau duduk di mana, maka semua dosen datang di sini hanya jam mengajar baru mereka datang. Iya, karena Setelah habis mereka pulang kan tidak ada tempat seperti itu. Jadi itu tantangan yang tadi, tapi sebenarnya yang paling juga kuat tantangan dosen itu kita lebih banyak pakai tenaga-tenaga kementerian yang semua ASN datang mengajar mereka pulang. Apalagi waktu itu dosen tetap pun tidak ada. Ya, dosen tetap tidak ada. Lalu kalau dosen tetap tidak ada, kita mau buat apa? Seperti itu. Romo sebagai waktu itu kan Romo pasti sebagai dosen tamu karena memang belum ada dosen tetap, membayangkan yang tadi Romo ceritakan bagaimana kondisi awal soal ruangan dan soal semuanya itu, jujur dari saya sendiri menurut saya itu seperti ya, terkesan sumpah Romo, dan kita tidak, ya tadi seperti Romo bilang, tidak ada, maksudnya bukan tidak ada semangat, agak susah untuk berpikir ketika dalam situasi-situasi seperti itu. Kalau untuk kami kaum awam mungkin kami merasa susah, tapi menurut saya, menurut pandangan saya sih memang Romo mereka pasti punya cara atau cara sendiri untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dari problem-problem seperti bangunan, ruangan, tenaga kerja, bahkan mungkin juga pada awal-awal masuk awal-awal berdirinya itu pasti jumlah mahasiswa masih sedikit ya Romo pastinya, atau sudah lumayan banyak? Waktu di 2D3 sih sedikit, tapi mulai S1 itu banyak. Banyak karena apa? Kita dipercayakan oleh Kementerian Agama Dimas Katolik dengan pemerintah untuk membuka ya di kabupaten-kabupaten yang lain, cabang-cabang. Jadi Stipas waktu itu mulai S1 karena peminat yang mulai banyak, maka mulai buka cabang-cabang. Ada di Belu, ada di TTS, ada di Alor, ada di Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, ada di Sumba Timur, ada di Lembata, ada di Larantuka, di Beri. Jadi waktu Romo Kamis itu mulai dia yang mengelola itu wilayah cabang-cabang, dengan setiap cabang itu ada diangkat satu dosen yang bukan dosen tetap juga, kebanyakan orang Kementerian Agama yang menjadi penanggung jawab di cabang-cabang itu. Saya masih juga pergi mengajar di beberapa tempat. Dan waktu setelah Romo Kanis, tapi sebelum Romo Kanis, maka itu S1 yang dihasilkan dengan cabang-cabang itu bukan kita wisuda, bukan hanya 100-200 saja, ribuan, ya 1000 sekian, banyak. Jadi selama cabang-cabang itu kan semua dari mereka yang sudah D2, D3, sekarang mereka mau tingkatkan ke S1, dan itu sangat banyak. Dan semua Stipas kita ini menjadi induk yang buka cabang-cabang, lalu proses pendidikannya kadang-kadang kita ke wilayah cabang, kadang-kadang mereka ke sini. Dan waktu itu masih pakai sistem ujian negara. Ujian negara mereka semua mesti datang ke sini. Lalu datang ke sini kesulitan tempat tinggal di mana. Mereka datang semua datang ke sini. Itu mereka ada yang tinggal di keluarga, tetapi kebanyakan tinggal di asrama, aku TDS saja di sini. Untuk ikut ujian juga. Ada yang tinggal di kelas-kelas seperti itu. Ada yang tinggal di sentrum hanya untuk 1 minggu ujian negara. Setelah mereka pulang lagi penentuan wisuda, mereka datang lagi ke sini untuk ujian. Jadi bagaimana kita mengelola dengan satu sistem yang belum ada, itu kan tidak gampang. Tetapi akhirnya kita sampai pada situasi saat ini. Lalu yang kedua, kita bekerja sama juga setelah S1 dengan Kementerian Agama, tapi itu orang Kementerian Agama punya orang bilang gawe, yang dalam yang kita sebut sebagai PLPG, ya, pendidikan dan pelatihan guru agama. Itu mereka yang sudah S1, tetapi mereka mesti mendapat lagi apa disebut sertifikat untuk mengajar. Kalau tidak, mereka tidak bisa mengajar. Maka kita menjadi tempat untuk melakukan PLPG. Dan waktu itu PLPG kita menjadi induk, lalu beberapa stipas itu menjadi
bukan bawahan ya, tetapi kita punya mitra, Ruteng, ya itu juga waktu itu Keva belum ada. Ya, maka itu kita mengeluarkan sertifikat, tetapi kepenelitiannya selalu kita berganti-ganti dengan Ruteng. Tetapi bahwa semuanya itu demi ya menyelesaikan mahasiswa kita yang waktu itu PLPG ini kan kebanyakan mereka yang sudah tua-tua, bapak-bapak, mama-mama yang mesti mengikuti kuliah secara formal, dan mereka mesti tinggalkan mereka punya sekolah, mereka punya tanggung jawab di keluarga semua, mereka kuliah bahkan sampai dari jam 6, jam 7 malam seperti itu. Dan itu menjadi juga kesulitan bagaimana kita mulai pelan-pelan untuk melihat mau kemana ini. Tetapi sebenarnya intensi kita yang pertama adalah membantu ini awam-awam supaya mereka bisa ada sesuatu sebagai guru agama, sebagai katekis, tapi ada sesuatu dari segi kehidupan sosial ekonomi. Iya, dalam proses-proses tantangan-tantangan yang tadi kamu sudah sebutkan, ketika kebutuhan mulai banyak yang mendesak, maksudnya kebutuhan tenaga pengajar, sertifikat-sertifikat guru, bahkan usia juga daripada peserta didik atau para mahasiswa, itu kan menjadi salah satu hal besar yang menurut pendapat saya itu sangat sulit dihadapi ketika kita tidak berembuk bersama. Maksudnya ketika tidak ada kerjasama yang baik antara kaum awam, antara romo mereka dengan kaum awam, dan antara Kementerian Agama juga dengan Keuskupan, karena waktu itu STIPAS masih dalam naungan Keuskupan Agung Kupang kan sampai saat ini, Romo. Itu Romo secara pribadi, bagaimana Romo menghadapi kondisi-kondisi atau problem-problem yang terjadi yang tadi sudah Romo uraikan? Baik, saya coba melihat ketika saya menggantikan Romo Kanis ya. Romo Kanis sampai dengan 2011. Saya mulai setengah 2011 sampai 2012 sampai dengan 2018. Ya. Waktu itu saya berpikir pertama bahwa semua itu akan berjalan dengan baik jika dosen tidak berpikir tentang manajemen. Itu pertama. Jadi dosen dia jangan berpikir tentang manajemen supaya dia bisa menjalankan tridharma perguruan tinggi. Ya, maka itu saya langsung memasukkan STIPAS ini di bawah yayasan swastisana. Karena badan penyelenggara itu dalam perjalanan itu dia berhenti. Berhenti bukan diberhentikan, tetapi karena tenaga-tenaga itu dengan sendiri ada yang mulai sakit lalu tidak berfungsi lagi secara baik, maka saya berpikir adalah baik STIPAS ini masukkan ke bawah yayasan swastisana, dan saya konsultasi kepada uskup Putus Turang sebagai uskup sekaligus pembina yayasan, dia setuju. Memang waktu itu juga uskup meminta apakah nomenklatur namanya tetap sebagai itu STIPAS Keuskupan Agung Kupang atau menggantikan dia punya nomenklatur nama, tapi itu berhadapan dengan hukum, berarti banyak hal kita mesti ubah. Makanya dalam perjalanan sudah STIPAS Keuskupan Agung Kupang tetap. Waktu itu ada niat mau ganti dengan STIPAS Santo Yohanes Paulus II. Santo Yohanes Paulus II itu uskup Turang meminta coba kami itu kasih, tapi waktu konsultasi dengan beberapa di kementerian itu dia punya prosesnya juga masih terlalu rumit apa semua, sudah ada di nomenklatur secara hukum, ya tetap pakai itu, maka sampai sekarang pakai itu. Yang kedua juga, setelah saya masuk kan ini STIPAS, tapi waktu itu saya dosen Unika, maka itu saya pindah home base. Jadi uskup Turang bilang, tidak, kamu pindah home base dari Unika ke STIPAS. Saya pindah ke sini, saya mulai proses pertama tentang dosen-dosen menjadi dosen tetap. Karena sudah dengan yayasan, maka saya mulai dosen tetap. Kan dulu saya saja datang sini masuk dari ketua, itu bukan dosen tetap. Ya, maka mesti ada dosen tetap. Jadi dosen tetap pertama di STIPAS S1 saya sebenarnya. Saya dosen tetap dan saya pindah home base. Jadi bukan mau ngomong apa, tetapi sebagai dosen tetap pertama di STIPAS S1, program S1 itu saya sebenarnya. Dan yang kedua Romo Wis Montero. Romo Wis Montero itu kami dua, tapi dia tidak pindah home base. Dia itu dari tahan rohani di Atambua, lalu itu uskup meminta datang untuk bantu STIPAS. Jadi kami dua mulai dengan dosen tetap. Yang lain-lain yang sudah ada di sini itu tidak bisa jadi dosen tetap.
karena mereka itu apa ya, sudah bekerja bisa Pak Anton Bele, Pak Lasarus Anin, Pak Herman Utang, mereka sudah kerja sudah lama juga bersama dengan Romo Kadis. Tapi dosen tetap pertama program S1 sudah saya sebenarnya dari Romo Kadis. Kan yang itu dosen tetap. Lalu kita mencoba untuk pelan-pelan proses kerjasama dengan kementerian untuk menentukan dosen tetap, karena SK segala macam sudah mulai dari yayasan, sudah lebih ringan lah seperti itu. Karena dahulu yang bayar gaji bukan dosen tetap kan kepala sekolah, maka saya berikan uang cukup banyak seperti itu. Jadi itu tantangan manajemen belum diatur dengan baik waktu itu. Lalu infrastruktur kita mulai bekerja sama dengan Kementerian Agama, bekerja sama pihak ketiga, bekerja sama dengan KWI, karena waktu itu saya KWI dalam hubungan dengan beberapa asrama-asrama, karena asrama ini juga dahulu kan hanya bebas semua. Jadi kita coba bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mensupport, ya, supaya tampilan Stipas ini ya sesuai dengan yang tadi itu suatu lembaga sarjana agama yang kita mulai bangun pelan-pelan gitu. Berarti Romo sangat menurut pendapat saya, dan memang yang tadi Romo bilang soal manajemen langsung masuk kepada Sostisari setelah 2011, setelah Romo yang memimpin, itu mengubah sekali bentuk Stipas dari kondisi yang awal mulanya bebas sampai saat ini sudah itu di ruangan ber-AC dengan segala fasilitas yang ada, dan juga dengan perkembangan mahasiswa. Romo, menurut saya perkembangan mahasiswa dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena saya sendiri Romo mendengar nama Stipas waktu itu tuh jarang Romo. Tapi ketika mulai banyak kita bertemu dengan orang-orang di sekolah, orang-orang di luar, ketika mereka menjadi guru agama ditanya lulusan mana, mereka jawab di lulusan Stipas Keuskupan Agung Kupang. Jadi kita bertanya-tanya, Stipas itu di mana? Soal letaknya, soal kampusnya seperti apa, dan soal mahasiswanya itu di mana-mana. Saya akui Stipas ini karena di mana-mana lulusan Stipas itu sangat dipakai Romo. Saya sudah beberapa kali jalan-jalan atau keliling-keliling ya sekitar daerah timur. Ketika masuk dalam suatu dunia pendidikan dalam sekolah, saya melihat atau saya bertanya, saya sering ngobrol dengan guru-gurunya, dan mereka semua berkata bahwa mereka itu lulusan dari Stipas Keuskupan Agung Kupang. Ada yang dari Stipas Kupang, ada juga dari Stipas yang di Keva itu Romo. Tetapi sebenarnya banyak kita di wilayah ini karena dulu Stipas Kupang ini dia untuk semua timur. Sebelum ada Stipas Santo Petrus Keva Menan. Ya, jadi kalau misalnya kalau sampai di Belu, Malaka, mereka yang sudah tua-tua, ya mereka yang sudah tua itu pasti mereka tamat Stipas ini. Di TTS ya sudah tua pasti tamat Stipas ini. Ya, antara dua Stipas ini atau Malang. Malang itu waktu itu banyak juga ada di sana, atau Madiun, ya ada yang dari Madiun, atau beberapa juga guru agama yang tamat Sanata Dharma untuk dari program studi pendidikan guru agama. Tapi itu kecil, tapi lebih banyak Stipas Keuskupan Agung Kupang. Hampir mereka yang usia yang mungkin yang sudah punya hampir mau punya cucu, pasti yang ada di sini pasti dari Stipas. Benar, karena yang soal IP Malang itu Romo, karena orang tua saya juga lulusan dari sini, memang beliau itu waktu itu sekolahnya tuh dari Timor Leste di IP Malang, terus dilanjutkan di sini sama seperti tadi Romo bilang. Iya, sama seperti Romo tadi bilang ditandatangani oleh waktu saya baca bahwa punya ijazah itu dari Romo Kanisten yang tadi D2 dan D berapa ya soal Stipas. Dan sekarang jumlah mahasiswa sudah sangat banyak. Dengan kebutuhan pendidikan yang sekarang membutuhkan sekali seorang guru agama yang profesional, di sini juga sudah sangat menampung banyak ini Romo. Saya mau bertanya sedikit Romo, perjalanan cukup panjang dari Romo dari tahun 90-an ya bisa dibilang sampai dengan saat ini Romo di dunia pendidikan pasti sudah sangat lama. Harapan Romo melihat lembaga yang berkembang sekarang ini bagaimana, lembaga Stipas yang sekarang yang sudah cukup bukan sudah cukup, sudah baik dalam pembangunan, dalam dosen, dalam tenaga semuanya. Harapan atau ya harapan Romo ke depan bagaimana? Sebenarnya Stipas ini belum selesai. Untuk saya lihat belum selesai. Belum selesai ini bukan dari segi akademiknya saja ya, tetapi dari segi akademik atau Tridharma perguruan tinggi. Tapi banyak hal sebenarnya belum selesai.
Maka itu kekuatan pertama yang harus ke depan, bukan soal meningkatkan mutu. Oke, itu sudah otomatis sebagai satu lembaga pendidikan. Tetapi yang paling penting dan paling utama kerjasama. Kerjasama internal, tapi juga kerjasama eksternal. Supaya mau menjadikan Stipas ini dikenal publik, tetapi juga berkualitas. Ya, maka itu bahwa proses yang sudah berjalan ini mesti ditingkatkan juga baik. Dari segi manajemen semakin hari semakin baik. Ya, untuk saya lihat semakin hari semakin baik. Itu tetap ditingkatkan. Lalu yang tadi saya katakan harus juga membangun kerjasama itu bukan saja internal tetapi juga keluar seperti itu. Karena pendidikan ini milik masyarakat. Ya, lembaga pendidikan itu milik masyarakat. Maka mulai dengan macam kalau kita kita bilang promosi ya seperti tetap digalakkan, tetap di-encourage supaya semakin dikenal apa semua. Lalu para dosen ini juga meningkatkan mutu. Bahwa sekarang sudah banyak yang bergelar doktor ya seperti itu. Lalu hampir semua di sini sudah bergelar S2 ya, hampir semua. Kurang-kurangnya, kecuali misalnya Romo Rio masih pelan-pelan untuk sampai ke sana ya. Tetapi bahwa pegawai saja sekarang proses kaderisasi mulai tumbuh, mereka sudah mulai S2 pelan-pelan. Dosen-dosen yang dahulu pada umumnya yang di sini dahulu itu semua S1 ya, S1 dan S2 mungkin kami pastor-pastor ini yang S2, tapi setelah itu jadi saya melihat tantangan ini harus diselesaikan. Maka itu saya pasti pas ini belum selesai. Ya, jadi membangun komunikasi internal, komunikasi internal itu kekuatan sebenarnya. Lalu membangun juga komunikasi eksternal dengan pihak ketiga yang ya punya peduli pada pendidikan agama ya itu. Dan juga kita punya alumni banyak, kerjasama dengan alumni banyak untuk ada masukan-masukan kira-kira bagaimana. Bahwa yang ketiga juga bahwa memang kita saat ini kita mesti ikut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka itu juga kita mesti konsen untuk mengikuti ini perkembangan bukan dengan kepentingan kita tetapi kepentingan mahasiswa ya. Jadi misalnya dari pihak kita, kami dosen ataukah kita yang pegawai, kehadiran kita di sini itu untuk kepentingan mahasiswa. Maka kita juga harus tetap mengupdate kualitas kita, pelayanan kita, supaya Stipas ini tidak saja sebagai sebuah sivitas akademika, tetapi sebuah komunitas. Jadi kalau sebuah komunitas itu berarti bukan soal akademik ya, tetapi semua yang ada di sini dikelola menjadi milik bersama, tanggung jawab bersama, ya kesulitan tantangan bersama untuk diselesaikan. Kalau tantangan, kalau yang sudah baik tinggal saja ditingkatkan. Jadi untuk peningkatan, untuk upgrade dari setiap bidang, dari mahasiswanya, dari tenaga pekerjaan dan dari infrastruktur semuanya Romo, dengan komunikasi internal dan eksternal. Betul. Pastinya Romo, internal dari dalam sendiri harus lebih kuat sehingga ketika kita melakukan komunikasi dengan orang luar itu juga ada korelasinya yang pas untuk hal yang baik. Saya itu mengharapkan Nina begini, bahwa sebagai sebuah lembaga pendidikan Stipas ini harus dibentuk ya, dikelola ya, dia punya aura pendidikannya itu ada, baik itu pendidikan formal tetapi juga pendidikan in dan non formal. Karena alumni nanti atau Stipas ini bukan nanti di sekolah saja, tapi juga di masyarakat ya, di gereja, masyarakat pasti juga dia bisa di mana kan. Tamat Stipas bukan saya dia menjadi pendidik di guru agama, tapi ada yang menjadi pastor, ada sudah tuh, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi kepala desa. Kemarin saya ketemu di Fontaine, dia itu kepala desa di apa sana di Oipoli. Ya, jadi tamat Stipas tidak hanya untuk jalur itu, tetapi juga untuk kita di sini punya satu juga harus dikembangkan, itu entrepreneurship. Itu sangat penting supaya mahasiswa tidak hanya punya bekal pengetahuan, tapi ahli di bidang-bidang entrepreneurship. Benar, mahasiswa kedepannya memang sekarang dibutuhkan sangat ketika tidak hanya memandang dari segi pendidikan secara teori dan sebagainya, tapi juga ketika kita turun pada umat yang tadi seperti Romo katakan bahwa lulusan Stipas ini tidak hanya bekerja sebagai guru agama, tapi dia merangkap banyak hal dalam umat, semuanya bisa. Dan itu juga didukung dengan program-program dari kampus
yang seperti kita live in dan turun weekend atau bagaimana, itu kan supaya kita lebih membawa atau lebih bisa menempatkan diri kita di umat. Di umat, di masyarakat. Dan juga jangan hanya di umat Katolik saja, tetapi Di- untuk semua. Toh? Ya. Seperti itu. Romo, saya ini pertanyaannya agak di luar dari dunia pendidikan soal cara berpakaian kita di Stipas, Romo. Karena cara berpakaian kita di Stipas ini sangat rapi menurut pandangan saya untuk seorang anak kampus atau anak kuliah. Karena ketika ini menjadi pembeda, Romo, pembeda antara kita yang bersekolah di Stipas Uskupan Agung Kupang dengan universitas lain. Betul. Universitas keguruan dari jurusan keguruan untuk di universitas lain tuh pakaiannya juga sama, Romo, menggunakan rok dan menggunakan baju seperti ini. Tapi yang menjadi pembeda itu kita punya tuh lebih terkesan lebih rapi. Jadi kadang orang sering salah kira saya ini sudah bekerja karena pakaiannya ya dengan kemeja, dengan kita menggunakan rok dan menggunakan sepatu tepek, terkesannya ibu guru banget kata anak-anak zaman sekarang. Itu dari kapan, Romo? Maksudnya kenapa itu tuh menjadi ciri khas dari Stipas Uskupan Agung Kupang? Karakter sekolah. Jadi dari cara berpakaian menentukan karakter sekolah. Karena kita ini kepada contoh hidup, model hidup yang dimana orang beragama ya. Itu orang beragama. Jadi misalnya kalau sekolah-sekolah yang lain ya pasti ada dia punya kriteria-kriteria. Tetapi kita ini kan selain guru, tetapi bukan guru umum, guru agama. Maka itu kita mesti lebih daripada mereka yang di lembaga pendidikan dan juga sekolah luar seperti itu. Maka kita menghendaki sebenarnya ini termasuk suatu disiplin ya, disiplin supaya ini kita tampil di depan ini bukan guru biasa, ini guru agama. Ya. Jadi guru agama itu harus beda sebenarnya dari segi nilai, sebenarnya harus beda dengan guru-guru yang lain. Sebenarnya kalau menjadi guru saja bisa siapa saja, tapi ini ada agamanya. Ya, maka kalau dia menjadi guru agama, dia harus menjadi model, dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan. 3 hal itu. Contoh, model, teladan. Jadi contoh, model, dan teladan guru agama itu dalam salah satunya itu berpakaian. Ya, berpakaian. Dan karakteristik lembaga seperti tadi. Ya karena memang kita ketika jalan di luar atau bagaimana pasti mereka menanyakan, Kak, kerja di mana atau ini sudah terjadi bagus di mana. Ya itu semuanya bagus juga untuk saya pribadi karena saya merasa bagus lah orang berpikir bahwa saya sudah kerja. Dan yang pakaian kita dari Stipas ini, dari Stipas Uskupan Agung Kupang terkhususnya sangat berbeda sekali dengan menggunakan teplek, rok dan sebagainya. Jadi mahasiswa ini bukan hanya mengemban pendidikan di sini tapi juga memberi contoh atau teladan untuk di luar ya. Jadi kita ini kan namanya orang yang berpendidikan, ya toh? Ya. Orang yang berpendidikan, dia tahu pertama apa yang mesti dia buat, ya toh? Ya. Apa yang mesti dia buat, dan dia buat itu pasti di pilihan pertama. Ini saya buat ini sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang saya nilai pendidikan kan itu mulai dengan kita lihat pertama ini orang punya cara, kita bilang dia punya profilnya bagaimana. Dia punya performansnya bagaimana, dia punya cara berpikirnya bagaimana. Itu sebenarnya orang berpendidikan. Bahwa nanti akan ditambah-tambah, tetapi apalagi yang tadi saya katakan bahwa kita ini kan guru agama. Maka itu sebenarnya kita mesti menampil bahwa guru agama punya nilai mesti lebih. Ya, kan orang agama itu beda dengan orang sosial, orang sosiolog, ya orang yang ini antropolog, semua seperti itu beda. Maka kalau saya bilang semua mesti datang misalnya, kalau saya bilang semua datang ke sini tidak boleh pakai baju kos. Bukan berarti dia pakai baju kos itu tidak baik, tidak, tapi tidak pas. Bukan tidak baik, bisa pakai tapi tidak tepat, tidak tepat di situ, tidak pas. Begitu. Kalau di luar silakan kita semua begitu. Jadi yang tadi saya bilang karakter, tapi juga mencirikan bahwa kita ini guru tapi guru agama. Iya. Begitu. Karena banyak guru atau banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin bersekolah di universitas lain ambil di program keguruan, penampilannya itu sangat beda dengan kita. Ya sangat beda. Dan menjadi model, menjadi teladan untuk orang-orang di luar sana atau untuk lingkungan yang kita temui di luar ya.
dari masyarakat, dari semua. Setelah pertanyaan tentang pakaian Romo, ini saya agak lebih ke personal sedikit. Romo, waktu itu Romo saya ingat sekali kesan pertama saya ketika melihat Romo Dus ini waktu saya misa di Benediktin Romo, di Benediktin. Terus saya tanya di orang tua saya bahwa Romo ini asalnya dari mana? Karena Romo waktu itu putih sekali Romo, sekarang juga Romo masih putih. Jadi saya bertanya kayak, Romo Dus nih orang mana ya? Maksudnya kayak, Romo ini asalnya dari mana? Terus dijawab bilang asal dari Alor. Dulu saya kaget teman-teman, karena jarang sekali saya temui orang Alor yang berkulitnya tuh kulit putih Romo. Jadi waktu itu saya bertanya, mau betul kok Romo Dus nih aku orang Alor? Mau bilang iya betul betul. Pertanyaan itu terus berulang ketika saya sudah lumayan besar, sudah lumayan dewasa, dan sudah mulai banyak dengar-dengar kabar, bukan dengar kabar, sudah mulai banyak berbincang dengan teman-teman atau dengan umat-umat yang lain. Akhirnya saya tahu bahwa Romo ini memang Romo orang dari Alor. Dan itu juga mengingatkan saya kepada dulu Romo di paroki kami, Romo Kanispen. Romo mereka ini memiliki ciri khas yang lumayan mirip dalam segi pembawaan ketika memimpin misa atau dengan ketika kita berkomunikasi. Romo suka kelakar, suka bergila, Romo suka bercanda. Romo Kanis orangnya sangat humoris, dan memang Romo juga sangat humoris dalam pembelajaran kita di kelas dan kita dalam lembaga. Kita tahu bahwa Romo orangnya yang sangat, kalau soal main gila ya Romo ini. Jadi menurut saya kepemimpinan Stipas yang kemarin dari Romo Kanis, Romo Dus, terus Romo Eman dan Romo Maxi sekarang itu saling mempunyai ciri khas, bukan ciri khas, mempunyai pembawaan yang selalu lebih dekat dengan mahasiswa dengan cara bercanda atau memulai percakapan atau dengan pokoknya lebih intim saja dengan mahasiswa itu, dengan komunikasi yang tidak terlalu serius tapi selalu membawa kepada pribadi atau ke rasa lucu-lucu gitu dengan kita. Dan itu yang saya harapkan juga untuk saya secara pribadi, untuk kita teman-teman atau mahasiswa juga, supaya punya pembawaan yang seperti ini Romo. Jadi Romo ini menjadi role model untuk saya, supaya ketika saya terjun di dunia pendidikan ke depannya, dan saya juga harapkan teman-teman yang belum lulus atau sekarang masih berkuliah bersama-sama dengan saya, ketika menjadi tenaga pendidik, kita juga harus membawa energi positif, membawa hal-hal yang membuat dalam pembelajaran tidak terlalu kaku. Dosen-dosen di Stipas juga saya rasa semuanya punya hal yang sama. Pak Falo, Romo Rio, jadi ketika kita dalam kelas atau apa, pasti ada salah satu, ya itu ice breaking ya menurut saya juga. Saya dalam Romo Kanis, kami mendapat pedagog dari kami punya orang tua. Karena orang tua guru, dan guru zaman dahulu beda dengan guru zaman sekarang. Yang pertama, guru zaman dahulu itu pertama maunya supaya anak-anaknya itu nomor satu dalam segala hal, nomor satu, mau disiplin, mau akademik, mau tentang semua itu. Guru zaman dahulu anak-anaknya nomor satu, dengan sebenarnya bukan keras sebenarnya, tetapi mau supaya disiplin. Jadi itu sejak kecil kita tertanam. Maka macam saya Romo Kanis, kami ini tidak punya cita-cita jadi guru, tetapi pedagogi dari orang tua itu langsung mungkin ya melekat pada kami, sehingga itu menjadi terbawa, menjadi juga bagian kecil dari kami ketika kami masuk ke dalam dunia pendidikan. Apalagi macam saya ini bukan mengajar baru saja jadi pastor. Sejak dari frater semester 3 semester 6 saya sudah mengajar, begitu. Tetapi juga kan kita, ya kadang-kadang juga kita bisa baca-baca yang di lain. Saya ini juga sebenarnya bukan, jadi saya selalu berpikir semua orang Kanis ini kan orangnya itu, karena dia mengalami dua dunia, dunia kedisiplinan, tetapi pergaulan dengan semua orang yang juga kadang-kadang lucu macam begitu. Ya, sedangkan kalau saya lucu, saya itu akademik, begitu, lucu akademik. Ya itu. Pak Falo mereka tahu, Romo mereka tahu. Ya lucu akademik itu beda dengan lucu yang dari dirinya sendiri. Itu sudah menjadi ya seperti itu. Jadi pedagogi orang tua di sini kita dedikan. Berarti dari dasar dekat keluarga menjadi dasar. Sebenarnya. Jadi dasar keluarga itu sangat kuat untuk membentuk karakter dan pengembangan anak ke depannya. Contoh misalnya saya sedikit keluar saya omong. Ya. Pendidikan orang tua ya, jam 4 pagi kami sudah harus bangun. Jam 4 pagi bangun untuk apa? Jam 4 pagi bangun untuk menghadap meja masing-masing untuk belajar.
anak-anak diberikan ultimatum tidak boleh ranking di bawah 3. 1, 2, 1, 2. Kalau 3, ketentuan tidak boleh makan. Itu. Coba, apakah sekarang orang tua jadi pedagogik seperti itu kan kami mau supaya anak-anak kami ini baik, bukan hanya baik saja tapi bisa baik yang bisa dia mesti naik lagi begitu. Itu begitu. Benar. Jadi disiplin itu bukan juga sejak kami masih kecil itu sudah dilatih disiplin. Jam ini ya jam ini. Jam ini ya jam ini. Itu bukan karena kita dapat sedikit banyak juga di lembaga pendidikan tetapi di seminar ya, tetapi juga di rumah itu sudah seperti itu. Jadi kita terekam itu. Lalu akhirnya kita menjadi juga ikut sedikit itu sampai juga ketika pas di dunia pendidikan ya. Jadi bukan berarti jahat, tidak jahat. Ya, hanya mau supaya baik, kata baik yang Banyak dasar dia. iya gitu. Dari keluarga belajar kan sekolah pertama dari rumah Ya, keluarga dikembangkan di lembaga pendidikan dan saya rasa di situ juga masih membawa nilai-nilai yang sekarang sudah mulai luntur tentang nilai-nilai waktu kamu kecil atau di zaman-zaman yang dulu kan kita tidak ada distraksi lain dalam artian tidak ada gadget, tidak ada teknologi yang berkembang seperti sekarang. Jadi ketika kita memfokuskan untuk hal-hal seperti membaca, belajar itu masih sangat bisa tapi di zaman yang sekarang serba ada, serba bisa, semuanya mahasiswa menggunakan segala hal ketik satu kali langsung keluar semua hal-hal seperti itu dikesampingkan tapi saya bersyukur karena belakangan ini pasti bukan belakangan ini memang sudah dari dulu pas ini selalu punya program atau setiap mata kuliah itu pasti ada suruh meringkas buku kita mencatat dan nanti kita mempresentasikannya ke depan. Itu hal yang itu hal yang sangat baik dibawa kebiasaan dari lama sampai sekarang karena literasi sekarang itu kami sangat minim literasi untuk membaca. Ketika mahasiswa belajar atau memulai membangun kebiasaan membaca, itu dia akan membawa itu keluar. Setelah kita lulus, kita mahasiswa STIPAS kita lulus, membawa contoh, membawa teladan, dan membawa kebiasaan yang ada dari kampus, kebiasaan baik tentunya, seperti berpakaian rapi, doa pagi, dan juga salah satunya itu untuk membaca di perpustakaan. Ya kita kan tidak bisa menyalahkan ya dinamika dunia, dinamika teknologi. Ya kita berusaha untuk menyesuaikan, tetapi menyesuaikan dengan baik. Itu. Sebagai seorang mahasiswa kalau dia tidak membaca, ya dia tidak bisa berpikir. Ya jadi membaca itu bukan supaya dia tahu apa, malah dia berpikir. Itu seperti. Jadi kita tidak saja tahu, tetapi tahu itu apakah kita bisa berpikir atau tidak. Orang tidak bisa berpikir. Seperti yang Romo Rio mereka baca, ada seorang filsuf namanya Descartes. Dia bilang, kok gitu ya Gosuk? Ya, saya berpikir mati saya ada. Kalau dia tidak berpikir sebenarnya dia tidak ada sesungguhnya. Dia ada tetapi sebenarnya hanya begitu saja. Begitu. Jadi melatih orang untuk berpikir. Mengapa kami meminta supaya setiap mahasiswa itu bukan saja itu mereka latih berpikir. Latih berpikir itu kan banyak sekali ya. Melatih untuk bisa berbicara, melatih untuk bisa mengeluarkan pendapat, pikiran. Jangan takut bahwa salah gitu. Karena dengan melakukan salah kita tahu mana yang benar sebenarnya. Kalau dia tidak pernah buat salah, dia tidak pernah tahu mana yang benar. Maka itu juga berani mesti berbuat salah, tetapi bukan setiap saat berbuat salah. Kesalahan-kesalahan kecil lah untuk membuat kesalahan akademik itu baik. Jangan kesalahan etik atau kesalahan moral, tapi kesalahan akademik itu baik. Jadi kesalahan akademik kan jadi salah satu proses pembelajaran atau proses tumbuh untuk belajar berkembang menjadi hal yang lebih baik. Tapi Romo, saya juga saya agak tanya-tanya soal sekarang kan teknologi yang sekarang sudah berkembang Romo dengan metode-metode yang cukup lama yang kita gunakan dengan membaca banyak Romo keluhan atau mahasiswa yang menganggap seperti membaca ini adalah hal yang membosankan. Hal yang menjadi beban untuk mereka karena mereka sudah punya banyak distraksi seperti main game atau lain-lain mungkin dengan podcast. Mereka berpikir bahwa mendapatkan ilmu itu tidak hanya membaca, tapi kita juga bisa mendengar mungkin dari podcast, dari pengajaran atau apa. Itu menurut kamu bagaimana?
Karena kalau dengan media teknologi sekarang itu kita hanya baca inti-intinya sepotong-sepotong, Ya. ya, podcast. Itu juga kita hanya informasi sepotong-sepotong ya, dia ini. Tapi kalau buku itu kita membaca utuh itu Ya. sebenarnya. Jadi kita bisa lihat konteksnya, dia punya batang tubuhnya, dia punya simpulannya, sampai dia punya perwujudannya nanti bagaimana seperti itu. Jadi, tetapi kalau kita membaca buku juga, sebenarnya kita mengoptimalkan kita punya panca indera. Ya, jadi ya kalau kita baca di kaca macam yang seperti itu, panca indera mata kita bisa cepat-cepat ke arah kalau kita baca di buku. Ya. Ada yang baca di setelah kaca-kaca terus, Ya. tiba-tiba dia sudah soal. Tapi kalau baca buku, saya yakin akan juga itu, tapi tidak. Tetapi sebenarnya dengan membaca buku, kita mengaktifkan kita punya panca indera. Panca indera tidak cepat apa kita dalam tanda kutip tua. Ya, benar. Nah, seperti itu. Maka kami selalu bilang mencatat. Saya punya sekarang, saya mengajar berarti 40 menit masuk perpustakaan. Setelah 40 menit itu jadi untuk apa? Melatih tadi Nina bilang literasi. Ya, literasi. Itu. Selain melatih literasi, menurut saya juga itu memang hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa itu membuat kita lebih berpikir lagi dan sebagainya. Dan membaca ini juga membuat kita supaya tidak cepat lupa di kemudian hari. Seperti Romo juga tidak lupa menceritakan dari awal sampai akhir tentang perjalanan Stipas. Romo ingat betul karena mungkin didukung juga dengan kebiasaan membaca. Apalagi Romo juga seorang penulis, jadi pasti sebelum menulis pasti Romo membaca buku sudah sangat banyak. Dan itu saya rasa kebiasaan yang baik dan kita harus bawa keluar untuk semakin gemar membaca, Romo. Ya itu, membaca. Jadi Nina juga mesti membaca. Kalau boleh nanti menjadi penulis yang menghasilkan buku. Amin, Romo. Pastinya tidak terlepas dari bimbingan Romo yang telah menulis buku Romo Reo, Romo Rus, dan berbagai banyak ya internal dan eksternal untuk mendukung saya dalam penulisan nantinya ke depan. Tapi sekarang kalau tulis buku saya pikir gampang ya. Karena sumbernya banyak. Selain sumber banyak, tata cara untuk penulisan buku juga kita dapatnya instan dari internet. Itu sangat bisa digunakan. Tapi kembali lagi kepada keinginan seseorang untuk belajar menulis. Menurut saya, pendapat saya tentang kegiatan membaca yang diadakan atau yang ada di Stipas ini juga baik, karena tadi Romo bilang ketika kita mendengar podcast atau kita mendengar tidak hanya mendengar materi, itu pasti kita dengar yang inti, ditampilkan yang inti saja. Tapi ketika kita membaca, kita tahu betul, oh ini prolog, ini epilog, ini segala hal yang dituliskan tuh strukturnya tuh jelas dan kita bisa lihat. Dan itu akan membantu kita ketika, kalau untuk saya, dalam penulisan di semester akhir dan kedepannya juga untuk menulis sebuah naskah yang beredar atau apapun itu. Maka jangan malas membaca. Ya, jadi untuk semuanya ingat, jangan pernah malas membaca dan bawa kebiasaan baik dari Stipas ini untuk dunia luar, dan harapan-harapan bagus untuk Stipas menjelang 25 tahun Stipas. Terima kasih banyak Romo untuk waktu yang sama-sama Nina, Romo, terima kasih banyak. Dan untuk semua, terima kasih banyak.